Al-mas'alatu tsaniyah al-ula ya. Al-mas'alatu tsaniyatu ihtajja ahlus sunnah bihadzal ayati wa kullu ma ashbaha min qawlihi laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun wa qawlihi dzarni wa man khalaqtu wahida ila surat apa ini? Surat apa? Surat apa? Mudaththir. Gus, surat apa Gus? Mudaththir. Ila qul saurhiquhu su'uda wa qawlihi tabbat yada abi lahab ala taklifi ma la yutaq. Ahlussunnah wal jamaah berpendapat dengan ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang kafir engkau kasih peringatan atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Sama dengan ayat laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Telah tetap, telah pasti dari Allah bahwa kebanyakan orang Mekah tidak beriman. Ini surat Yasin. Wa qala ta'ala juga dzarni wa man khalaqtu wahida. Ini cerita Mughirah. Mughirah siapa? Dulu lupa namanya. Yang disuruh oleh Abu Jahal, coba sana pergi ke Muhammad sana, coba lihat. Setelah pergi datang mukanya pucat. Ini katanya. Dia udah terpengaruh oleh Nabi Muhammad, terpengaruh. Dan begitu datang, wah kamu kena sihirnya Muhammad ini. Kamu kena sihirnya Muhammad. Terus akhirnya Allah menurunkan ayat, biarkan dia yang saya ciptakan sendirian. Sampai saurhiquhu su'uda, akan saya masukkan ke neraka lagi kira-kira itu. Dengan ayat tabbat yada wa tabbat ma saya selanaron, Abu Lahab pasti masuk neraka. Itu artinya ada perintah di atas yang tidak mampu. Abu Lahab diperintah iman, padahal sudah ada surat saya selanaron. Gimana sih? Allah gimana sih? Perintah iman pada orang kafir. Nabi Muhammad diperintah dakwah kepada orang Mekah. Tapi Quran sendiri sudah mengatakan kebanyakan orang Mekah tidak akan beriman. Laqad haqqal qaul, sudah pasti. Sudah ditetapkan oleh Allah. Kebanyakan orang Mekah tidak beriman. Tapi Nabi Muhammad diperintah dakwah kepada mereka. Itu artinya di sini ada perintah dari Allah, taklif di atas kemampuan, di atas kemanusiaan lah. Di atas kemanusiaan. Sudah dinas tidak akan beriman, tapi masih diajak beriman. Berarti Allah merintah kepada orang kafir sesuatu yang di atas kemampuannya. Wa takriruhu, penjelasannya begini. Penjelasannya, annahu ta'ala akhbaru an syakhsin muayyan annahu la yu'minu qat. Allah telah memberitahu dari seorang tertentu yaitu Abu Lahab bahwa dia tidak akan beriman. Falau sadara minhul imanu laziman qilabu khabarullah as-sidq kidban. Kalau Abu Lahab beriman, kalau seandainya Abu Lahab beriman, berarti tabat yada bohong dong. Berarti surat tabat yada saslanaron bohong. Kalau Abu Lahab beriman, tapi sudah dipastikan nggak akan beriman. Tapi Nabi Muhammad diperintah dakwah pada mereka. Gimana sih? Seandainya Abu Lahab beriman, maka surat tabat bohong. Seandainya kebanyakan orang Makkah beriman, ini sebelum Fatu Makkah. Kalau Fatu Makkah semua orang Makkah beriman. Awal-awal. Seandainya kebanyakan orang Makkah beriman, berarti ayat laqad haqqal qawlu bohong. Tadi yang satu lupa namanya siapa? Yang dzarni wan khalaqtu wahida, siapa Idris?
Asbab nuzulnya siapa? Dzarni man khalaqtu wahida surat Mudaththir. Biar dia terus akhirnya dia pucat tuh ayat itu. Tapi tetap enggak beriman tetap. Wal kidbu indal khasmi qabihun. Bohong itu ketika berdialog itu jelek. Wa fi'lul qabih yastalzim immal jal wa immal hajah. Bohong itu jelek, kejelekan itu dilakukan ada kalanya ada kebutuhan atau bodoh. Kalau Abu Lahab beriman, berarti surat Tabbat Yad Bilahab sayasla narun bohong. Bohong itu jelek. Orang atau siapapun melakukan kejelekan itu ada dua. Ada kalanya bodoh, ada kalanya ada tendensi, ada tujuan bohong itu. Nah Allah apa tujuannya? Seandainya Abu Lahab beriman. Wa huma muhalan ya Allah. Dua-duanya kebutuhan atau kebodohan bagi Allah muhal. Wal maqdiyu ilal muhal. Dan yang sesuatu yang bisa menyebabkan muhal ya muhal. Saatnya Abu Lahab muhal beriman. Kalau Abu Lahab beriman berarti Allah bohong. Nah bohong itu berarti Allah ada kalanya bodoh atau ada kalanya ada kebutuhan. Dua-duanya muhal. Berarti Abu Lahab beriman muhal. Fasudurul imani minhu muhalun. Maka lahirnya iman dari Abu Lahab muhal. Fattaklifu bihi takliful biduhal. Maka taklif dari Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar dakwah itu berarti taklif berarti perintah. Allah merintah Nabi Muhammad dakwah kepada Abu Lahab berarti perintah sesuatu yang muhal itu. Waqad yudhkaru hadzal bab fi suratil ilm. Begitu pula dalam sifat ilm, gambaran sifat ilmunya Allah. Huwa annahu ta'ala lamma alima minhu annahu la yu'min. Allah tahu bahwa Abu Lahab enggak akan beriman. Fakana sudurul imani min yastalzim inqilabu ilmi ta'ala jahlan. Maka kalau Abu Lahab beriman berarti ilmunya Allah berbalik menjadi jahil. Allah tahu dari awal dari azali Abu Lahab tidak akan beriman. Nabi Muhammad diperintah dakwah kepada Abu Lahab. Sekarang Abu Lahab beriman, berarti ilmu Allah yang dulu itu menjadi kebodohan jadinya. Bodoh Allah itu dulu taunya Abu Lahab enggak beriman, sekarang beriman tuh. Bodoh berarti Allah. Nah, tapi kalau Abu Lahab tidak beriman, ngapain Allah perintah kepada Muhammad, perintah kepada Abu Lahab? Paham enggak ini masalahnya? Paham enggak? Kalau Allah tahu Abu Lahab enggak beriman, kenapa ngapain perintah Nabi Muhammad agar dakwah kepada mereka? Udah tahu enggak beriman kok. Berarti taklifun ma la yutaq. Ada perintah yang di atas kemampuan manusia. Wa dzalika muhal. Wa mustajimul muhal. Fal amru waqi'un bil muhal. Wa nadhkur hadza 'ala wajh thalith. Begitu pula ada sisi ketiga. Apa? Wa huwa anna wujudal iman yastahilu an yujad ma'ilm bi'adamil iman. Adanya beriman itu mustahil bahwa Allah telah tahu dia enggak beriman. Misalkan Abu Lahab beriman, berarti Allah mustahil dong. Allah mustahil tidak tahu Abu Lahab akan beriman. Taunya Allah Abu Lahab tidak beriman. Nah kalau Abu Lahab beriman berarti ilmunya Allah tuh mustahil tuh. Li'annahu innama yakunu ilman law kana mutabiqan lil ma'lum. Yang namanya ilmu itu kalau sesuai dengan maklum kenyataan. Yang namanya ilmu yang tahu itu kalau sesuai dengan kenyataan. Kalau Allah tahu Abu Lahab tidak beriman, kemudian beriman, berarti ilmunya Allah enggak sesuai dengan kenyataan. Wal ilmu bi'adamil iman innama yakun mutabiqan law hasala 'adamul iman ma'al ilmi bi'adamil iman. Pengetahuan Allah tidak adanya iman dari Abu Lahab itu harus sesuai kalau memang tidak iman. Ma'al ilmi bi'adul iman.
lazima ayyastami' fil iman kaunu mawjudan wa ma'duman ma'an wa muhal. Allah tahu Abu Jahal tidak beriman. Misalkan Abu Lahab beriman, misalkan, berarti itu ada dua hal yang berseberangan jadi satu. Jadi Abu Lahab itu ya beriman ya tidak beriman. Jadi Allah itu tahu Abu Lahab beriman dan tidak beriman. Fal amru bil iman ma wujudi ilmi la bi adamil iman amrun bil jami' baina diddain. Maka ketika Allah tahu bahwa dia tidak beriman, kemudian beriman, itu berarti di situ ada pertemuan atau atau persatuan, pertemuan jamak antara dua hal yang yang beroposit, yang kontradiktif. Mabal amrun bil jam' baina adam wal wujud. Bahkan Allah tahu bahwa Abu Lahab adamul iman. Kemudian ternyata wujudul iman. Berarti di sini ada pertemuan antara adam dan antara ada dan tidak ada. Wa kullu dzalika muhal. Ada lagi yang keempat. Wa nadhkur al wajra arba. Dijelaskan sampai 4 cuma. Apa yang keempat? Annahu ta'ala kallaf haula'il ladzina akhbaru anhu bi annahum la yu'minun bil iman albattah. Allah memberi Allah perintah kepada mereka yang Allah sendiri tahu bahwa mereka tidak beriman. Wal iman yu'tabar fi tasdiqullah ta'ala fi kulli ma akhbaru anhu. Yang namanya iman itu adalah mempercayai kebenaran sebuah berita dari Allah. Allah telah memberitakan bahwa Abu Lahab tidak beriman. Tapi Allah perintah kepada Abu Lahab agar beriman. Allah tahu Abu Lahab gak akan beriman, atau mereka orang kafir gak akan beriman, tahu Allah. Ya, kemudian beriman itu adalah agar membenarkan, percaya dengan firman Allah. Wa mimma akhbaru anhu annahum la yu'minun. Dan di antara berita dari Allah itu adalah berita tentang Abu Lahab tidak beriman. Faqad saru mukallafina bi ay yu'minu bi an la yu'minun. Maka mereka orang kafir itu menerima taklif, ada perintah dari Allah, mereka beriman bahwa mereka tidak beriman. Mereka agar percaya bahwa mereka tidak akan beriman. Mereka percaya dengan ayat Quran dulu. Mereka percaya dengan ayat Quran, sayasla narun dzatal lahab. Percaya sudah. Lah, agar beriman pada itu, pada bahwa mereka enggak beriman. Agar mereka percaya kepada berita dari Allah bahwa mereka enggak akan beriman. Percaya enggak dengan ayat ini? Ya, kalau percaya berarti mereka enggak akan beriman. Paham boten? Nah, ini di sini wa hadza taklifun bil jam'i bainan nafyi wal itsbat. Ini berarti mengumpulkan antara positif dan negatif. Mereka harus percaya kepada berita dari Allah bahwa mereka tidak beriman. Wardu hadza wal khamis, ada yang kelima nih, yang kelima. Wa annahu ta'ala 'abal kuffar 'ala annahum hawalu fi'la syai'in 'ala khilaf ma akhbarallahu anhu. Fi qali yuriduna ay yubaddilu Yubaddilu kalam Allah. Qul lan tadbi'una kadzalikum qala Allah min qabl. Allah mencela orang kafir. Di mana mencelanya? Bahwa mereka berbuat sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Allah atau dengan ikhbar, berita dari Allah. Gimana? Allah beritanya gimana? Allah beritakan bahwa mereka berupaya mengganti kalamullah. Katakan Muhammad, kamu sekalian tidak akan mengikuti kami. Kamu sekalian tidak akan percaya pada kami, mengikuti kami. Qala Allah, kadzalika Allah min qabl. Demikianlah memang Allah telah berfirman dari dulu. Wahai orang kafir, kira-kira itu. Katakan Muhammad pada orang kafir, wahai orang kafir, kamu gak akan ikut saya. Begitulah sudah ditetapkan oleh Allah. Demikianlah sudah ditetapkan oleh Allah.
Fathabata annal qasda ila takwini ma akhbara ta'ala an adami takwini qasda li tabdil kalamillah wa dzalika manhiyun anhu. Jadi kalau mereka itu beriman berarti dia akan apa? Merubah kalamullah. Paham ya? Abu Lahab sudah pasti apa? Saya sela naron. Kalau dia beriman berarti merubah surat Tabat berarti. Paham betul? Tsumma hauna akhbar Allah Ta'ala anhum. Di sini Allah beritakan dari mereka bi annahum la yu'minun albattah. Allah telah beritakan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka yang orang kafir itu tidak akan beriman sama sekali. Fa muhawalatul imani minhum takunu qasdan ila tabdili kalamina sudah. Maka seandainya Nabi Muhammad berupaya agar mereka beriman, berarti upaya itu adalah upaya ingin mengganti kalamullah. Wa dzalika manhiyun anhu, itu dilarang jelas dong, enggak boleh dong. Masa Nabi Muhammad mau merubah kalamullah? Paham betul? Seperti kita lah, kita dakwah pada orang yang atau non muslim atau orang muslim tapi nakal, orang muslim tapi bajingan itu. Sudah. Kita nasihati mereka pun apa kita mau merubah takdirnya Allah? Allah tadi kan mereka itu neraka, ya minum, ya zina, ya jahat. Kamu mungkin merubah? Atau orang yang non muslim, kita dakwah terus agar Islam. Udahlah, nggak usah mati-matian kamu dakwah. Allah sudah memastikan mereka nggak beriman. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa orang agar mereka beriman? Tidak, nggak boleh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Seandainya Allah menghendaki orang buka bumi akan beriman semua. Maka Muhammad jangan ngoyo banget, jangan apa namanya? Jangan maksakan diri. Afa anta tukrihun nas. Apakah Muhammad akan maksa manusia agar mereka Islam semua? Enggak boleh. Dah. Wa tarku muhawalatil imani yakunu aidan mukhalafan amrillah. Ayo gimana? Seandainya Nabi Muhammad berusaha agar mereka beriman, seandainya Nabi Muhammad tidak berusaha dakwah kepada Abu Lahab, Nabi Muhammad juga salah. Wong diperintah dakwah. Ini Muhammad diperintah dakwah kepada seluruh umat manusia. Katakanlah kalau Abu Lahab memang jelas nasnya ada ini. Contohnya Abu Lahab lah. Kalau Abu Jahal nggak ada di nasnya. Abu Lahab jelas ada di suratnya kan. Di nasnya ada pasti. Sudah pasti masuk neraka lah. Sudah pasti kafir Abu Lahab. Nas Quran. Fir'aun juga sudah pasti. Qorun juga. Abu Jahal nggak ada Abu Jahal. Brezhnev nggak ada. Brezhnev, Hitler nggak ada. Yang ada Abu Lahab. Maka contohnya Abu Lahab contohnya ya. Kalau Nabi Muhammad berusaha agar Abu Lahab beriman, berarti Nabi Muhammad ingin menukar kalam Allah. Ingin merubah sasla naron menjadi sasla al-jannah. Menjadi sadkhul jannah. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak berdakwah, Nabi Muhammad salah juga. Nabi Muhammad diperintah agar dakwah. Ayo gimana tuh? Fayakunu dhammu hasil ala tarki wal fi'li. Maka celaan kepada Nabi Muhammad nanti akan terjadi atau akan terjadi, akan hasil baik meninggalkan maupun mengerjakan. Fahadzal wujul madkur fi hadzal maudhi wa hadza huwal kalamul hadimul uslim i'tizal. Kalam inilah, hujah inilah yang bisa mengalahkan hujahnya Mu'tazilah. Iman dan kafirnya seseorang dari orang itu sendiri, bukan takdir Allah. Maka manusia diberi kebebasan, nggak ada takdir qadar itu nggak ada. Mu'tazilah, Qadariyah juga sama. Mu'tazilah bedanya kalau Qadariyah Allah nggak tahu sama sekali, kalau Mu'tazilah Allah tahu, tapi takdir nggak ikut campur. Tahu tapi Allah hanya tahu Abu Lahab nggak akan beriman. Abu Bakar beriman. Tapi imannya Abu Bakar, kufurnya Abu Lahab bukan takdir Allah. Karena dia sendirilah. Dari dia sendiri. Maka yang beriman seperti Abu Bakar, Umar wajib surga. Wajib. Allah wajib memasukkan surga kepada Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Dan wajib memasukkan Abu Lahab ke neraka. Apa namanya? Itu madzhab apa namanya?
wa'idiyah. Mewajibkan Allah. Kalau Ahlussunnah enggak, kalau Ahlussunnah enggak. In syaa adzabahum wa syaa ghafara lahum. Yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man itu Ahlussunnah. Terserah Allah, mau serahkan surga kita ini terserah Allah. Semau-maunya Allah lah kita ini. Walaupun kita sudah ngaji, sudah haji, sudah umroh. Kalau kata Allah kan neraka, terserah Allah. Atau orang dosa, bergelimang dosa tapi asal beriman, asal tauhid. Asal dia masih orang bertauhid, mau masuk surga ya semau-mau Allah. Dan ada lagi faktor syafaat Rasulullah juga. Laqad kana as-salafu wal khalafu min al-muhaqqiqin mu'awwilina alaih fi daf'i usul mu'tazilah wa hadmi qawaidihim. Sepakat antara mazhab salaf itu ya yang mazhab yang letterlek, ya Ibnu Taimiyah, banyak ahli hadis, Ad-Darimi itu letterlek banget. Allah ada di arat duduk. Itu bukan hanya Ibnu Taimiyah, bukan hanya Wahabi. Dari ahli hadis dulu juga banyak. Putranya Muhammad namanya Abdullah bin Ahmad Hambal itu juga sama. Nasiyin, harfiyin, letterlek, nggak mau takwil. Nah, tapi dalam hal ini antara salaf dan kholaf ternyata kita yang takwil. Asy'ari itu namanya kholaf, namanya adab kholaf. Sepakat menggoncang, mengambrukkan kaidahnya Mu'tazilah. Walaqad qamu wa qa'adu wahtalu ala daf'i fama utu bisyai'in muqni'. Mu'tazilah telah berdiri, duduk, ada apa artinya? Terus-menerus berusaha mempertahankan akidahnya tapi tidak menghasilkan sesuatu yang bisa diterima lah. Wa ana adzkuru aqsa ma dzakaruhu bi'aunillahi wa taufiqih. Saya akan menjelaskan akidah Mu'tazilah di sini. Qalatil Mu'tazilah lana fi hadhil ayati maqaman. Mu'tazilah berkata, kami dalam hal ini ayat ini ada dua maqam. Al-maqamul awwalu bayan annahu la yajuzu an yakuna ilmullah wa khabarullah min adamil iman mani'an iman. Berita dari Allah bahwa Abu Lahab tidak akan beriman tidak menghalangi Abu Lahab beriman. Jadi ayat saya selana Aron wa maratu Hamad Khattab fi jidi habli masad tidak menghalangi kalau Abu Lahab beriman, enggak jadi penghalang enggak. Wal maqamu tsani bayanul jawabil aqli ala sabil tafsil. Ada penjelasan dari Mu'tazilah cara rasional. Ammal maqamul awal faqalu alladhi yadul alaihi wujuh ahadua. Ini annal qur'ana mamlu'un minal ayatid dallati ala annahu la mani' ala hadin minal iman. Banyak sekali ayat Quran yang menjelaskan tidak ada halangan yang menghalangi siapapun untuk beriman. Tidak ada halangan, penghalang siapapun untuk beriman. Allah mengatakan, "Wa ma mana'an nas ayyuminu idz ja'um huda." Apa sih yang menghalangi manusia untuk beriman ketika hidayah datang? Nah, itu kan berarti apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menghalangi siapapun akan beriman. Tidak ada satu orang pun yang sesuatu bisa menghalangi untuk beriman. Bebas-bebas saja orang itu. Wa huwa ingkarun bilatil istifham. Ini pertanyaan tapi pertanyaan ingkar, artinya pertanyaan yang maknanya apa? Tidak ada. Apa sih menghalangi mereka untuk beriman? Ketika ada hidayah turun. Wa ma'lumun anna rajulan law habasa akhar fi baitin bihaitsu la yumkinuhu al-khuruj minhu anhu thumma yaqulu ma manaka min at-tasarrufi fi hawaiji kana dzalimun mustaqbahan. Kalau ada orang memenjarakan temannya orang lain, saya menjarakan anak, masukkan ke sel, saya kunci, fi baitin, di dalam rumah yang tidak mungkin keluar, pintunya saya kunci, pintunya dari besi lagi, di dalam pintu ada kerangkeng lagi, ada pintu kerangkeng ya, di rantai lagi. Kemudian saya mengatakan, kamu saya perintah nggak mau ngerjain sih.
Terus saya ngomong sama anak yang saya masukkan ke penjara itu, saya perintah suruh kamu nyapu, kamu bikin teh, wah kamu kerjakan sih. Nah, sama Abu Lahab sudah dinas tidak beriman. Terus kamu saya perintah beriman nggak beriman sih, sama itu. Saya anak santri saya atau pembantu saya masukkan ke kamar, saya kunci, terus saya ngomong, kamu saya suruh nyuci mobil nggak kerjakan sih, saya sendiri yang memenjarakan kok. Lah perintah saya itu mustakbah, jelek itu. Omongan saya begitu jelek. Paham tidak? Paham tidak? Jadi omongan saya suruh nyuci mobil nggak dikerjakan sih. Padahal saya memasukkan supir itu dalam kamar saya kunci. Ketika saya ngomong gitu, omongan saya jelek. Bukan omongan terpuji. Wa kadza qaulu ta'ala wa madza alim law amanu. Apa yang menimpa mereka sehingga mereka beriman. Wa qaulul iblis ma manakan tasjud. Allah juga ngomong sama iblis, apa yang menghalangi kamu sujud pada Adam? Tapi Allah sudah mentakdirkan iblis tidak akan sujud. Tapi Allah masih bertanya, apa sih yang menghalangi kamu tidak sujud pada Adam seperti saya perintah? Ayo gimana tuh? Wa qalu Musa li akhi, ma manaka idh ra'aitahum dhallu fama lahum la yu'minun. Nabi Musa datang dari Tur Sina bawa alwah Taurat. Sebagian orang Bani Israel murtad menyembah sapi. Nah, kemudian Nabi Musa marah pada Nabi Harun, kakaknya Harun tuh. Kenapa kamu gak melarang mereka? Baru sudah dinas mereka nanti akan kafir, sudah ada nasnya. Dan Allah berfirman juga, wa ma'lum la yu'minun. Kenapa mereka beriman? Artinya kesempatan iman itu ada gitu loh. Fa ma'lum an tadhkirati mu'ridun. Mu'ridun. Kenapa mereka berpaling dari tadhkirah, dari peringatan? Jadi katanya Allah, kenapa kamu gak beriman sih? Kenapa kamu berpaling dari hidayah sih? Artinya apa? Artinya Allah memberi kebebasan. Berarti kenapa sih kamu melarat? Kenapa sih kamu gak kerja? Kenapa sih kamu gak semangat kerja? Kamu jadi melarat dong. Atau kenapa sih kamu gak belajar rajin? Kamu jadi gak lulus dong. Seperti itu kira-kira. Atau lagi satu lagi, afallahu anka lima adzinta lahum. Ada lagi, lima tuhalma halallahu lak. Qala Sahib bin Ibad. Ini Mu'tazilah nih, Sahib bin Ibad Mu'tazilah. Ini yang memanggil orang Mu'tazilah pindah ke daerah Syiah. Ya, ketika Mu'tazilah diberangus oleh Mutawakkil, Khalifah Mutawakkil, kalau Mutawakkilnya mengikuti Asy'ari, ahli sunnah. Orang Mu'tazilah diberangus, dipecatin dari jabatannya lah kira-kira. Nah, Gubernur Dailam ini, sini, pindah ke Syiah. Mereka Mu'tazilah berbondong-bondong eksodus ke Syiah. Jadi sejak itu abad keempat Hijriah itu. Sejak itu Syiah bukan hanya partai politik tapi gerakan intelektual. Setelah masuknya Mu'tazilah ke Syiah. Tapi Mu'tazilah gak jadi Syiah, Syiah pun gak jadi Mu'tazilah. Hebatnya itu. Mu'tazilah tidak jadi Syiah, tentang akidahnya lu ya. Syiah pun gak jadi Mu'tazilah, tetap prinsip Syiahnya kuat. Hanya pengaruhnya Syiah menjadi intelek. Syiah menjadi lahir beberapa intelektual di kalangan Syiah. Imam Khomeini itu filosof tuh, pemikir. Dia mensyarahi Fususul Hikam Ibnu Arabi. Imam Khomeini itu bukan hanya politisi, bukan hanya aktivis politik. Imam filosof. Ibnu Sina juga keluarganya Syiah, Ibnu Sina. Keluarganya Ibnu Sina sih enggak Syiah, agak Sunni lah, orang filosof, enggak madzhab-madzhaban orang filosof. Enggak butuh mazhab. Qala Syaikh bin Ibad fi faslahu fi hadzal bab. Syaikh bin Ibad ngomong gini. Kaifa ya'muruhu bil imani wa qad mana'u anhu wa nahaw 'anil kufri wa qad hamalu 'alaih. Bagaimana Allah perintah Abu Lahab untuk beriman, padahal Allah telah mencegah dia agar mereka tidak beriman. Kenapa Allah melarang kufur kepada Abu Lahab? Pada Allah telah mendorong mereka kufur. Bukan hanya mendorong, hamal itu apa? Hamal itu apa? Ya menetapkan mereka kufur.
Wa kaifa yusarrifu al-iman? Tsumma yaqulu anna tusrafun. Bagaimana Allah mengarahkan mereka untuk tidak beriman kemudian fa anna tusrafun? Mau kemana kamu? Padahal Allah sendiri yang mengarahkan kok. Ada orang jalan ditujukan jalan ke sini. Setelah sesat, kenapa kamu sesat? Mau kemana kamu? Paham tidak? Paham tidak? Padahal Allah sendiri yang menunjukkan, yang menentukan ke sana. Setelah mereka ke sana malah anna tusrafun. Gimana sih? Wa yakhluqu fim alif tsumma yaqul anna tufakun. Allah menciptakan kebohongan, orang kafir itu bohong itu loh. Kemudian Allah mengatakan, "Kenapa kamu bohong?" Wa syafihimul kufr tsumma yaqul lima takfurun. Allah melahirkan mereka dewasa lah, mereka berkembang jadi orang kafir. Allah menentukan mereka kafir. Kemudian Allah mengatakan, "Kenapa kamu kafir?" Wa khalaqa fihim labsal haqq bil batil yaqul lima talbisul haqq bil batil. Allah mentakdirkan mereka mengaduk-ngaduk antara hak dan batil. Kemudian Allah mengatakan, "Kenapa kamu ngaduk-ngaduk hak dan batil?" Wa sadman stabil. Allah mencegah mereka dari jalan yang benar. Tsumma yaqul, kemudian Allah mengatakan, "Lima tasuddan sabilillah." Kenapa kamu mencegah jalan Allah? Wa hal bain wa bainal iman. Allah menghalangi antara mereka dan antara iman. Mereka terhalang dari iman. Kemudian Allah berkata, "Wa madza law amanu?" Kenapa sih mereka enggak beriman? Padahal Allah sendiri yang menghalangi. Wa dhahaba bihim 'anir rusydi thumma qala fa aina tadhhabun. Allah menghilangkan kecerdasan dari orang kafir. Dari orang kafir enggak cerdas itu loh. Kemudian Allah mengatakan, "Aina tadhhabun?" Kamu mau kemana kamu ini? Padahal Allah sendiri yang menghilangkan kecerdasannya. Wa adallahum 'anil din. Allah menyesatkan mereka dari agama hatta aradu, sehingga mereka menyimpang. Tsumma qala famalahum an tadhkirati muridin. Muridun ya. Muridun. Kenapa mereka berpaling dari tadhkirah, dari peringatan? Muridun ditulis. Famal tadhkir muridun. Wathani itu sudah satu itu satu. Paham ya? Yang kedua, ini Mu'tazilah, hujah Mu'tazilah ini. Yang kedua, anna Allah Ta'ala qala rusulan basyirin mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah mengutus para nabi dan para rasul agar memberi peringatan. Tugas rasul memberi peringatan supaya manusia tidak punya hujjah untuk jawab kepada Allah. Misalkan nanti di akhirat Allah bertanya, "Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu gak beriman?" "Oh, saya nggak ada rasul datang ke saya. Nggak ada rasul yang datang ke saya. Nggak ada nabi datang ke saya. Mana tahu saya untuk tauhid, untuk agama yang benar." Nah, kan itu. Tapi Allah mengutus para rasul. Berapa? Nabi berapa? Nabi itu 113 ribu ya? 13 apa 30 ribu. Apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasul yang lil alam. Utusan Allah untuk semua alam. Internasional. Artinya Allah mengutus Rasul itu supaya manusia nggak bisa jawab pada Allah. Engkau nggak mengutus Rasul, saya disuruh beriman. Nah itu. Waqal walau anna ahlaknahu bi'adzabin min qabl qalu rabbuna laula arsalta ilaina rasul fatatabi ayatik min qabl an nuzil wa nakhza nuzil. Mereka mengatakan, Allah mengatakan, seandainya saya hancurkan mereka dengan azab, maka mereka akan jawab, "Ya Allah, utuskanlah, kirimkan kepada kami seorang rasul, maka kami akan mengikuti ayatmu sebelum kami menjadi hina." Falamma bayyana annahu ma abqa lahum udran illa wa qad azalahu anhum. Maka setelah ada penjelasan dari Allah bahwa Allah mengutus rasul, mereka tidak punya udzur, nggak punya alasan. Padahal mereka tetap tidak beriman. Apa alasannya? Rasul sudah saya kirim, wahyu sudah saya kirim, saya turunkan. Falau kana ilmu bi kufrim wa khabaru an kufrim mani'an lahum aliman lakana dzalika min a'dhamil a'dzar.
Seandainya yang namanya ilmunya Allah bahwa mereka itu tidak akan beriman, mereka berarti punya hujah yang kuat. Kenapa nggak beriman? Loh, jangan mentakdirin saya nggak beriman. Kenapa kamu nggak beriman? Loh, engkau yang mentakdirin saya nggak beriman, aku malah tanya. Gitu nanti. Kalau ilmunya Allah, mereka kekufuran mereka menghalangi mereka beriman. Allah punya ilmu tahu Abu Lahab nggak beriman. Seandainya nanti ditanya, engkau sudah mengatakan mengenai saya nggak akan beriman, sudah kalam azali itu udah. Waqwal wujuh ad-dafi'al iqab anhum. Hujah yang paling kuat ini agar mereka selamat dari azab. Falamma lam yakun dzalik alimna an ghairu mani'. Nah, yang gitu kan nggak mungkin kan? Artinya bahwa mereka bisa hujah pada Allah tadi nggak mungkin kan? Berarti khabar dari Allah, berita dari Allah bahwa Abu Lahab tidak beriman itu tidak menghalangi kemungkinan Abu Lahab beriman. Karena mustahil kalau bukan mustahil dari hujah tadi dulu. Nanti Abu Lahab bisa jawab, engkau telah mentakdirkan saya nggak beriman, masa saya beriman? Nah, tapi kalau khobar itu tidak menghalangi, nah, tidak, walaupun sudah ada sasla naron, tidak menjadi penghalang Abu Lahab beriman. Berarti dia nggak ada hujah nanti, nggak ada alasan. Engkau kan telah beritakan bahwa saya nggak beriman, kata Abu Lahab misalnya gitu. Ya tapi itu bukan penghalang bagi kamu, bukan menghalangi kamu nggak butuh beriman, kan gitu. Tapi seandainya itu penghalang, berarti Abu Lahab bisa hujah kepada Allah. Allah nggak bisa jam nanti. Lah ya, engkau yang mentakdirin saya nggak beriman, saya ini Mu'tazilah ini. Wa thalithuha, yang ketiga. Anna ta'ala hakal kufar fi sulham sadah annahum qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr. Allah beritakan jawabannya orang kafir dalam surat apa? Hamzah itu apa? Surat Hamzah itu surat apa? Surat Hamzah itu ada surat apa namanya? Nama surat ada dua nih. Nama surat ada dua. Ada Hamzah atau nggak ada yang tahu ya. Jadi cari. Qulubul akinatun surat apa coba? Coba cari. Qulubul akinatun surat apa? Qulubuna fi akinnatin surat apa? Cepat dah. Google aja kok. Fusilat. Nah, Fusilat berarti nama lain bagi Fusilat adalah Hamim As-Sajdah, nama lainnya. Mereka jawab begini. Ini Allah menceritakan orang kafir jawab begini. Hati kami tertutup dari apa yang kau dakwahkan kepada agama tersebut, dan telinga kami tertutup. Wa fi azan waqr. Wa innama dzakara Allah taala dzalika dzamman fi hadzal qaul. Ketika Allah menceritakan jawab orang kafir begini dalam rangka mencela. Dalam rangka mencela orang kafir. Orang kafir jelek lagi. Orang kafir itu kurang ajar. Jawabnya nanti begitu. Jawabnya hati saya tertutup, telinga saya tertutup dari dakwah. Falau kana al-ilmu mani'an lakanu shadiqina fi dzalik. Falima dhammahum alaih. Kalau ilmunya Allah bahwa mereka tidak beriman, kemudian bahwa mereka terhalang oleh ilmunya Allah mereka untuk beriman, maka mereka benar nanti. Dan mereka benar. Ngapain dicela? Hati saya tertutup, telinga saya tertutup. Berarti benar dong. Kalau memang itu takdir Allah. Nah, kalau iman itu dari manusia sendiri, itu bisa menjadi celaan. Wa rabi'a annahu ta'ala qala anzala qawlu innal ladzina kafaru, terus sawan alim itu loh. Sawan alim andra tu'am lam tudhirum dzamman lahum wa zajru al kufri wa taqbihan li fi'lihim. Itu dalam rangka mencela orang kafir. Innal ladzina musal alim andra tu'am lam tudhirum la yu'minun, itu ayat dalam rangka memojokkan orang kafir. Falau kanu mamnu'ina al-iman ghairu qadirina lamastahaqqu adzama albattah. Jadi ayat sawa'un alaihim itu menghalangi mereka beriman, menjadi penghalang mereka beriman, maka tidak pantas mereka dicela.
Nggak layak mereka dicela. Itu sudah sepengetahuan Allah, takdir Allah. Bal kanu ma'dzurin. Bahkan mereka bisa diberi alasan. Kama yakun a'ma ma'dzuran min fi alla yamshi. Seperti orang buta nggak tahu jalan. Ma'dzur nggak? Ya ma'dzur. Orang buta kok kesasar, nabrak-nabrak. Ya maklum orang buta. Nah tapi apakah orang kafir itu terhalang dengan ilmunya Allah sehingga buta, nggak tahu jalan yang benar sehingga buta, tapi kemudian dicela. Saun alim antum la yu'minun, itu celaan itu. Wa khamisuha Al-Qur'an innama unzila liyakuna hujjatan lillah wa lisulih alaihim. Sama seperti tadi sih. Quran diturunkan itu hujjah bagi Allah, hujjah bagi Rasulullah. La ayyakuna lahu hujjah 'ala Allah 'ala rasulih. Tapi bukan untuk hujjah mengalahkan Allah, mengalahkan Rasulullah. Quran itu nanti yang menjadi hujjahnya Allah, mengalahkan mereka. Hujjah Rasulullah mengalahkan mereka. Tapi kalau itu takdir Allah, kufur takdir Allah, maka nanti hujjah mengalahkan Allah nanti. Engkau telah mengatakan saslah naron zatal lahab. Masa suruh beriman? Nah, seandainya ayat itu menghalangi Abu Lahab beriman. Falau kana al-ilmu wal khabar mani'an lakana lahum ayyaqulu idza alimtal kufra wa akhbarta an kana tarkul kufri muhalan minna. Maka ketika ilmunya Allah dan khabar dari Allah, berita dari Allah menjadi penghalang Abu Lahab beriman, contohnya atau Abu Lahab dan lain-lainnya lah beriman, mereka akan bisa mengatakan idza alimtal kufra, engkau sudah tahu kekufuran, engkau sudah memberitakan bahwa kita akan kafir, karena tarkul kufri muhalan minna, maka untuk meninggalkan kufur, meninggalkan kekufuran muhal dong. Itu nanti jawab begitu mereka. Kalau tabat yada itu bisa menghalangi imannya Abu Lahab. Falima tatlubul muhal minna walam ta'muna bil muhal. Kenapa engkau ya Allah perintah kami melakukan hal yang muhal? Wa ma'lumun anna hadza mimma la jawaba lil rasulih anhu. Ini tidak mungkin Allah bisa jawab. Rasul bisa jawab, enggak mungkin ini. Lau thabata annal ilma wal khabar yamna. Kalau memang berita dari Allah saya selanaron itu menghalangi Abu Lahab untuk beriman, menjadi penghalang, maka ketika Abu Lahab jawab, engkau udah tahu saya enggak beriman, kok masih diperintah beriman, siksa lagi. Allah enggak akan bisa jawab ini. Wasadisuha. Qalu ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baiknya Tuhan dan sebaik-baiknya yang Maha Penolong. Walau kana ma'a qiyamil mani'anil iman kallafa bi lama kana maula. Kalau Allah menghalangi atau kalau Allah membangun, mendirikan, kalau mewujudkan, kalau Allah mewujudkan sesuatu yang mencegah mereka beriman, kemudian mereka diperintah beriman, Allah bukan ni'mal maula. Bal kana bi'sal maula. Kalau gitu Allah namanya bi'sal maula, sejelek-jeleknya Tuhan. Wa ma'lumun anna dzal kufur. Dan jelas bahwa kita menganggap Allah bi'sal maula itu kafir. Kalau kita menganggap Allah itu bi'sal maula itu kufur. Qalu fathabata bihadzal wujuh, maka Mu'tazilah berkata fathabata bihadzal wujuh annahu laisa 'alal imani wa ta'ati mani'un albattah. Maka Mu'tazilah iman dan taat tidak ada penghalang, enggak ada yang menghalangi. Sampai selana Aaron pun enggak menghalangi Abu Lahab untuk beriman. Saun alim antum tunzirhum tidak menghalangi untuk laqad haqqal qaulu aktsarul mu'minun juga bukan penghalang untuk mereka beriman. Itu makom awal tuh. Al-maqamus tsani qalu. Makom kedua Mu'tazilah berkata, innal ladzi yadullu ala anna al-ilma bi'adamil iman la yamna min wujudil iman wujuh. Dalil yang menunjukkan bahwa
ilmunya Allah dengan tidak adanya beriman kepada untuk mereka tidak menghalangi wujudnya iman. Ilmunya Allah bahwa Abu Lahab tidak beriman bukan menjadi penghalang Abu Lahab untuk beriman. Allah sudah tahu Abu Jahal nggak beriman, Abu Lahab nggak beriman. Apa itu penghalang? Tidak, bukan penghalang untuk mereka beriman. Apa dalilnya? Satu, dua. Annahu law kana kadzalika la wajaba alla yakuna ta'ala qadiran ala syai'. Kalau sudah pasti demikian, nggak bisa berubah, berarti Allah bukan qadir ala kulli syai' berarti. Berarti kuasa Allah, berarti Allah nggak mutlak berkuasa berarti. Ada kepastian Allah pasti menghalangi Abu Lahab beriman. Berarti Allah nggak bebas-bebas amat. Tidak punya kemampuan. Kalau orang bebas itu kan terserah ya, mentakdir apa sih. Ini enggak, hanya mentakdir satu takdir. Allah hanya menentukan untuk Abu Lahab cuma satu takdir, yaitu kufur. Berarti Allah takdirnya kurang sempurna itu. Li'anna alladhi 'alima wuqu'uhu yakunu wajibal wuqu' walladhi 'alima 'ada wuqu'uhu yakunu mumtana wuqu' wal wajib la qudrata lahu 'alaih. Karena yang mengetahui kejadian suatu wajib terjadi, yang mengetahui tidak terjadi wajib tidak terjadi. Berarti orang yang mendapat kewajiban itu atau siapa yang mendapat kewajiban tidak punya kekuasaan sama sekali. Allah wajib gitu. Allah wajib menghalangi Abu Lahab untuk beriman. Allah wajib menghalangi Abu Lahab untuk beriman. Berarti Allah enggak full ala kulli syai'in qadir. Li'annahu idza kana wajibul wuqu' wala bil qudrati hasul qudrah am lam tahsul kana wajibul wuqu'. Kalau memang harus terjadi, walaupun Allah punya kudrat atau tidak. Walladzi yakunu kadzalik lam yakun lil qudrati fi atharun. Wa ammal mumtanu fala qudrata alaih. Allah menghalang atau ada penghalang agar Abu Lahab tidak, agar beriman ada penghalang. Berarti Allah terhalangi itu. Allah sesuatu yang menghalangi Allah, berarti ada sesuatu yang menghalangi Allah. Wajib terjadi Abu Lahab tidak beriman, wajib terjadinya. Berarti Allah enggak begitu kuasa lah. Ini sudah sistemnya begini, kira-kira itu jawabnya. Ini saya sudah sistemnya begini. Berarti terikat oleh sistem Allah ini. Wa ammal mutafalun fala yalzam alla yakuna Allah ta'ala qadir ala syai' aslan. Maka Allah enggak punya kudrat sama sekali itu. Wa dzalika kufrun bil ittifaq. Meyakini bahwa Allah itu enggak punya kudrat yang mutlak, kufur. Fatabata annal ilma bi'adami syai' la yamna'u min imkani wujudih. Maka kesimpulannya, ilmu tentang, pengetahuan tentang tidak ada sesuatu kemudian ada, tidak apa-apa. Allah tahu Abu Lahab tidak beriman, kemudian beriman, enggak apa-apa, no problem. Pengetahuannya Allah tentang Abu Lahab tidak beriman kemudian menjadi iman bukan menjadi penghalang. Tetap Allah punya kekuasaan. Allah punya kuasa enggak? Punya kekuasaan. Walaupun sudah katakan saya selana Harun, bisa saja Abu Lahab beriman. Ada atas kehendak Allah. Jadi kehendaknya mutlak banget. Walaupun sudah ada ikhbar, sudah ada berita saya selana Harun, Dzat Lahab, kemudian Abu Lahab beriman, enggak apa-apa, no problem bagi Allah. Allah punya kudrah yang mutlak kok. Nah kalau tadi wajib terjadi, berarti ente mengikat takdirnya Allah tuh, kudrahnya Allah diikat berarti. Gak ada kebebasan bagi Allah sudah. Fathabat, ya sudah. Wathani yang kedua, annal ilma yata'allaku bil ma'lumi ala ma huwa alaih. Yang namanya ilmu itu berkait dengan suatu yang diketahui dengan apa adanya. Itu namanya ilmu, namanya ilmu yang benar namanya. Mengetahui sesuatu dengan apa adanya. Fa in kana mumkinan ilmuhu mumkinan. Fa in kana mungkin alimahu mumkinan. Wa in kana wajiban ilmu wajiban. Sesuatu yang mungkin ilmunya mungkin. Sesuatu yang wajib ilmunya wajib. Lah alam dunia ini wajib mungkin. Wajib mungkin alam dunia ini. Mungkin. Masa enggak bisa berubah? Gitu maksudnya.
Wala syakka annal iman wal kufr bin nadhr ila dzatih mungkin wujud. Iman atau kafir, iman atau kufur hal yang mungkin. Bukan hal yang wajib, bukan. Falau sara wajibal wujud bisa bil ilmi kana ilmu muaththir fil ma'lum. Nih, seandainya Abu Lahab wajib tidak beriman, wajib kufur karena Allah udah tahu, berarti ilmunya Allah tidak ada pengaruhnya. Berarti ilmunya Allah apa? Mempengaruhi maklum. Ilmunya Allah menentukan Abu Lahab tidak beriman atau Abu Lahab tidak beriman karena ilmunya sudah karena Allah sudah tahu dia beriman. Kalau jawabnya karena Allah sudah tahu, berarti ilmunya Allah yang mempengaruhi Abu Lahab tidak beriman. Waqad bayyana anna muhal. Itu mustahil itu. Begitu mustahil. Wa thalithuha law kana al-khabar wal ilmu mani'an kalama kan Abdul Qadir ala syai'in aslan. Kalau khabar, berita tadi, wahyu tadi, kalau khabar dan ilmunya Allah menjadi penghalang seseorang beriman, maka orang tersebut tidak punya pilihan apa-apa. Abu Lahab pastikan kufur, gak bisa beriman. Abu Bakar, sudah pastikan beriman, gak bisa kufur. Berarti manusia ini ya Allah robot apa? Jabariyah berarti. Li'anna alladhi 'alima Allah wuqu'u kana wajhul wuqu' wal wajib la qudrata 'alaih. Karena ilmunya Allah sesuatu wajib terjadi. Lah yang wajib terjadi berarti enggak punya kekuasaan. Waladzi 'alima 'adama kam tal wuqu'. Allah tahu bahwa ini enggak akan terjadi, enggak akan beriman, berarti wajib tidak beriman. Waluntan la qudrata 'alaih. Yang tercegah berarti enggak punya kuasaan. Fa wajaba alla yakunal 'abdu qadir 'ala syai'in aslan. Maka hamba manusia enggak punya kemampuan apa-apa. Yang ngapain didakwain? Allah sudah tahu ini beriman, ini enggak beriman. Ini enggak mungkin kufur, ini enggak mungkin beriman. Yang mukmin enggak mungkin kafir, yang kafir enggak mungkin beriman. Yang ngapain dakwah? Ngapain ada dakwah, ngapain? Kalau harus terjadi loh, kalau cuma harus ini udah takdir Allah beriman. Ini takdir Allah enggak beriman. Yang ngapain ada dakwah? Kalau ilmunya Allah enggak bisa merubah. Ini Mu'tazilah. Kalau ilmunya Allah menjadi penghalang. Fakar harakat wa sakarat jari majra harakat jamadat. Maka gerakannya kita ini seperti geraknya jamadat. Apa jamadat apa? Benda-benda, batu kayu, batu atau batu itu hal yang benda padat yang enggak punya kemampuan sama sekali kita ini. Wal harakatul ittirariyah lil hayawanat, atau gerakan yang ittirari yang udah otomatis seperti hewan, nggak punya pilihan kalau hewan kan. Ya. Kalau manusia punya pilihan dong. Mau makan sate, mau makan sop buntut, mau makan tahu goreng. Coba apa ayam punya pilihan? Nah kalau kita nggak punya pilihan kalau ditentukan oleh Allah, berarti kita sama dengan binatang. Lakinna bil badihatina alam fasada dzalik. Tapi jelas logika itu salah. Bahwa kita nggak punya pilihan itu, bahwa manusia nggak punya pilihan itu. Fa in rama insana bil ajir hatta sajjahu fa anna nadhum ramiya wala nadhumul ajir. Kalau saya pukul orang dengan bata, aja itu bata. Yang tercela siapa? Saya yang mukul apa bata? Ya saya. Orang mukul yang tercela. Masa bata disalahkan? Nah itu. Wa nudrikul bil badih tafriqatan baina ma idza sal ajr alaihi wa baina ma idza lakamahu insan bil ikhtiyar. Sangat beda sekali, sangat terang bedanya, jelas bedanya. Orang kejatuhan bata dengan orang saya ada yang mukul, beda dong. Yang kejatuhan bata takdir Allah, yang kejatuhan batu. Nah kalau yang ada orang memukulnya, masa bata yang salah? Ya orang ini yang salah. Kenapa? Karena orang ini punya pilihan, punya kebebasan, mukul atau nggak mukul. Ada orang atau saya mukul orang dengan bata. Masa yang disalahkan bata?
Selesai dong. Kenapa? Karena saya punya kebebasan, punya pilihan. Mukul atau tidak, melakukan atau tidak. Saya bunuh orang lah, pakai pisau, pakai pistol. Pasti yang salah pisau, yang salah saya. Karena saya punya pilihan, bunuh atau nggak bunuh. Nah kalau itu dipastikan, berarti yang salah pistolnya itu salah. Beda sekali kalau ada orang jatuh dari pohon atau kejatuhan pohon, mati lah, itu pohon yang salah itu. Walidzalik fa innal uqala bi bada'ati uqulihim yudrikuna al-farqa baina bil muhsin wa dhammil musii. Disinilah para pemikir, para orang berakal, orang cerdas menjelaskan betapa bedanya antara pujian terhadap orang baik atau celaan terhadap orang yang jahat, tidak baik. Ini orang baik dari dia, jahat dari dia, maka layak dipuji dong. Ada orang baik, layak dipuji enggak? Layak. Ada orang jahat, layak dicela enggak? Layak. Nah, berarti bukan takdir Allah. Berarti baiknya dia dan jeleknya si A, si B bukan kepastian Allah, bukan. Artinya dia punya kebebasan. Si A punya bebas, mau jadi orang baik apa enggak baik. Dia pilih yang baik. Si B milih yang tidak baik. Ini dia sendiri yang milih. Seandainya takdir Allah, yang baik tidak layak dipuji, yang jahat tidak layak dicela. Walhasil seperti imannya Abu Bakar tidak layak dipuji, kufurnya Abu Lahab tidak layak dicela. Sudah dari Allah. Wa talamasuna wa ya'muruna wa yu'taibu yaqul lima fa'alta wa lima tarakta. Mereka masih mengatakan, kenapa kamu perintah ini? Kenapa kamu kenapa mereka dicela? Kenapa mereka diperintah? Kenapa mereka dan kita katakan, kenapa kamu mengerjakan ini? Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Sudah takdir Allah kok. Gak layak dikatakan, kenapa kamu bunuh orang? Ya itu takdir Allah. Fadalla ala annal ilma bil wal khabar ghairu mani' min al-fi'li wat tarki. Maka jelas ayat Quran yang khabar yang memberitahu bahwa Abu Lahab kufur tidak menjadi menghalangi fi'lun atau tarkun, mengerjakan atau meninggalkan. Wa rabi'uha lau kana al-ilmu bil adam man bil wujud lakana Allah taala li kafir bil iman amr bi adami ilmih. Kalau ilmunya Allah itu menjadi penghalang, kalau ilmunya Allah tidak ada iman dari Abu Lahab menjadi penghalang dari imannya Abu Lahab, berarti Allah memerintahkan menghilangkan ilmunya. Allah tahu Abu Lahab tidak beriman, kok masih diperintah dakwah, itu berarti Allah perintah hilangkan ilmu saya. Ayo lawan ilmu saya, robah ilmu saya. Wa kama annahu la yaliqu bi ayyamura ibadahu bi ayyadimu fakala la yaliqu bi ayyamurahum. Maka yang demikian itu tidak layak bagi Allah memerintah sesuatu yang sudah pasti terhalang atau mengadamkan, meniadakan sesuatu pada Allah memerintahkan. Bi ayyadimu alai ilmah. Allah tahu Abu Lahab enggak beriman, masih diperintah beriman. Berarti Allah perintah Abu Lahab agar merubah ilmunya Allah. Di anna i'dama dzatillahi wa sifati ghairu ma'qul. Mengadamkan, meniadakan zat Allah dan sifatnya ghairu ma'qul. Wal amru bi safahun wa abath. Dan memerintahkan agar merubah ilmunya Allah, menghilangkan ilmunya Allah, itu main-main itu. Iseng itu namanya. Abu Lahab diperintah oleh Allah. Ayo kamu beriman. Padahal Allah udah tahu dia enggak akan beriman. Itu berarti perintahnya iseng-iseng itu. Bahasa Cirebon tambah nganggur, bahasa Cirebonnya. Daripada nganggur, iseng aja Allah perintah ayo beriman. Padahal tahu dia enggak beriman. Seperti kita perintah, angkat ini baru tuh karung 1 kintal ya. Saya tahu ini enggak akan mampu ini. Ayo angkat, itu yang namanya saya ngomong iseng itu namanya. Fadalla ala anna al-ilma bil adam la yakunu man bil wujud. Maka di sini jelas ilmunya Allah bil adam dengan tidak ada, tidak menjadi penghalang menjadi ada.
Ilmunya Allah, tidak ada iman Abu Lahab, tidak menjadi penghalang Abu Lahab untuk beriman. Wa khamisuha, yang kelima, annal imana fi nafsi min qabil mumkinat al jaizat nadhran ila dzati wa ainih. Iman itu pada dasarnya hal yang mungkin, hal yang mungkin. Artinya ada hal yang tidak wajib terjadi itu, mungkin iman, mungkin kufur, itu hal yang mungkin. Alam kok, termasuk alam. Fa wajaba ayya'lamullah ta'ala minal mungkin al-jaizat. Maka wajib ilmunya Allah itu ilmu mungkinat. Iman atau kufur itu hal yang wajib apa mungkin? Mungkin. Berarti ilmunya Allah bahwa Abu Lahab kufur hal yang mungkin. Bisa saja Abu Lahab iman. Ilmunya Allah tahu Abu Lahab tidak beriman. Itu ilmu yang mungkin. Enggak wajib, bukan ilmu yang wajib. Karena iman dan kufur itu hal yang mungkinat, bukan wajibat. Idlaw, alif dibuang itu dress, idza salah idlaw lam ya'lamhu kadzalik lakana dzalikal jahlan. Kalau ilmu itu seperti wajib gitu, berarti ilmunya Allah bodoh, wa muhal. Wa idza 'allamahu Allah bil mumkinat al-jaizat allati lam wujuda al-battah falau sara bisababil ilmi wajiban lazim ayyastami ala syai' al-wahid kaunu minal mumkinat wa kaunu laysa mumkinat wa dzalik muhal. Kalau Allah sudah tahu Abu Lahab beriman, itu menjadi penghalang Abu Lahab tidak beriman, menjadi penghalang Abu Lahab untuk beriman. Pada iman, masalah iman itu masalah mungkin, berarti di sini ada dua, mungkin dan wajib. Allah tahu Abu Lahab tidak beriman, wajib terjadi, misalkan gitu, misalkan. Tapi iman itu barang yang mungkin, berarti di sini ada pertemuan antara yang mungkin dan yang jaiz, yang wajib dan yang jaiz, yang mungkin dan yang wajib. Wasa disua, ayo Mu'tazilah panjang kalau berapa. Wasa disua ke-6. Innal amro bil muhal safahun abad. Perintah sesuatu yang mustahil itu main-main, itu iseng, itu gak ada gunanya itu. Abu Lahab sudah jelas kafir, ditentukan kafir, kok diperintah iman, iseng berarti. Bahasa sebenarnya apa? Tambah nganggur. Omong kosong. Falau jaza wurudu syar'i bila jaza wurudu aidan bi kulli wa'id safah. Kalau satu hal boleh mungkin terjadi perintah hal yang ngabad ini, yang main-main, yang iseng, berarti semua syariat juga iseng. Kalau itu aja masalah iman itu abad, perintah iman itu abad, Abu Lahab jelas kafir. Kalau diperintah agar beriman, berarti perintahnya itu abad, main-main, iseng. Berarti perintah Allah pada wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, iseng semua itu. Fama kana yamtari wurudu bidhar mu'jizah ala dil kadhibin wala nizal akad wal batin. Malah tidak ada halangan. Mungkin saja nanti orang kadzib, orang bohong punya mujizat. Mungkin saja itu. Walahat takdir la yabqa wuthuqun bi sihhati nubuwwatil anbiya wala bi sihhatil Qur'an. Kalau demikian, maka Nabi gak bisa dipercaya, Quran pun tidak bisa dipercaya. Kalau itu iseng. Abu Lahab pasti kafir. Kemudian Allah sudah menjadi penghalang untuk Abu Lahab beriman, dan Allah perintah beriman. Perintah itu iseng. Nah, kalau mungkin pada masalah Abu Lahab itu iseng, berarti perintah yang lain bisa aja iseng semua itu. Perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah umroh, semua iseng semua itu. Kalau itu apa artinya ada Nabi, apa artinya ada Quran? Bal yajuzu ayyakuna kulluh kadzban wa safahan. Bahkan boleh-boleh saja semuanya jadi bohong semuanya itu. Dan semua jadi iseng semuanya. Walamma batala dzalik alimna annal ilma bi'adamil iman wal khabar min an adamil iman la yamna'u minal iman. Kalau kita jelas itu enggak mungkin, artinya Allah iseng itu enggak mungkin. Kalau iseng bagi Allah enggak mungkin, berarti
ilmunya Allah tentang Abu Lahab tidak beriman tidak menjadi penghalang Abu Lahab untuk beriman. Wasabi'uha, yang ketujuh. Ini dihafal bisa enggak dihafal nih? Kok yang Mu'tazilah dihafal bisa enggak? Sebenarnya kalau Mu'tazilah itu enggak ekstrim dulu, enggak radikal lah. Baik sekali madzhab Mu'tazilah itu, madzhab intelak. Sayangnya Mu'tazilah itu intelak tapi maksa orang, suruh ikut. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal digebugin, dicambuk 100 kali, dipenjara 100 hari dan keluar di penjara menjadikan wafatnya. Itu Ahmad bin Hanbal. Yang lain-lain banyak. Ini contoh ulama besarnya ini. Dengan dari situlah mulai Mu'tazilah dibenci oleh masyarakat banyak. Nah, Ma'mun enggak nyiksa itu Wathik, Mu'tasim Wathik yang menyiksa Ahmad bin Hanbal itu. Semua ulama dipaksa suruh mengatakan suruh bermu'tazilah lah. Suruh bermu'tazilah. Mengatakan Quran itu makhluk. Nah, kalau enggak mengatakan makhluk gebugin. Yang saya mati ada banyak. Ini yang dalam sejarah yang tertulis Ahmad bin Hanbal. Sehingga akhirnya masyarakat benci Mu'tazilah. Nah, begitu benci, Mutawakkil penggantinya Wathik tahu masyarakat sudah enggak simpati Mu'tazilah. Mutawakkil jadi khalifah, Mu'tazilah dilarang. Pindah ke Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Mutawakkil yang bodoh itu, enggak sepinter Ma'mun, enggak sepinter Mu'tasim Wathik, diberi gelar Nasirus Sunnah. Itu politik. Padahal Mutawakkil yang bodohnya lah, yang pinter Ma'mun, Mu'tasim Wathik tuh pinter 3 orang itu. Ini semua anaknya Rasyid. Semua anak-anaknya Rasyid semua ini. Ma'mun, Mu'tasim, Wathik, Mutawakkil. Putranya Rasyid semua. Nah, Ma'mun, Mu'tasim, Wathik yang Mu'tazilah bagus, maju. Disitulah lahir filsafat, lahir ilmu kalam maju. Ilmu kalam sudah sejak awal sudah ada, tapi puncaknya lah. Ma'mun bikin Baitul Hikmah. Buku dari Yunani dibawa semua ke Baghdad, kedokteran, fisika, semuanya lah. Ilmu apa saja diterjemahkan dari Yunani. Non-Muslim pun kalau mampu menjadi penterjemah, gaji besar. Thabit bin Qorah, agamanya Majusi, menjadi penterjemah, gaji besar. Yang orang Kristen juga ada Ishaq bin Hunain, penterjemah. Yang Islamnya banyak. Kalau ulama yang ngajar Quran, ngajar tajwid, kecil gajinya. Terus amplop cukup itu sih. Kalau yang penterjemah di Baitul Hikmah besar gajinya. Maju. Ma'mun, Mu'tasim Wathik. Peradaban maju sekali. Itu kan abad ketiga, keempat Hijriah. Lah Mutawakkil tahu ini rakyat sudah enggak senang Mu'tazilah ini karena over. Mutawakkil naik jadi khalifah, Wathik sudah meninggal. Larang Mu'tazilah, mengganti dengan madzhab Asy'ari. Asy'ari bisa memonopoli mengklaim Ahlussunnah Asy'ari itu. Padahal bukan hanya Asy'ari, Ahlussunnah itu bukan hanya Imam Asy'ari. Sama jadi Indonesia lah, Ahlussunnah itu NU. Sebenarnya syariat Islam Perti Wasla itu Ahlussunnah. Perti syariat Islam atau Anwar PUI Ahlussunnah, sama dengan kita. Sama ibadahnya sama. Tapi NU mengklaim bisa, Ahlussunnah NU. Sama seperti itu. Jadi masyarakat sudah terpengaruh Asy'ari semuanya atau Maturidi, tapi yang paling di pusatnya Asy'ari, Baghdadnya Asy'ari. Yang kalau timur sana Maturidi sama. Mutawakkil ambil madzhab Asy'ari, Mu'tazilah diberangus walaupun enggak dibunuh. Mutawakkil hanya mencatin aja, ngusir Mu'tazilah, enggak saya membunuh enggak. Maka Mutawakkil dijulukin Nasirus Sunnah. Padahal matinya Mutawakkil lagi di kolam renang. Iya. Nah, dari situ Islam mundur. Yang ada cuma apa? Mensyarahi, menazomkan, meringkas, menghasiai. Ilmu nahwu sudah ada.
Tidak berkembang. Yang ada nazum alfiyah, dinazumkan, sebenarnya dihafalnya gampang. Alfiyahnya kurang jelas karena nazum, disyarahin. Syarahnya masih kurang, baca catatan kaki, hasiyah. Terlalu luas alfiyah itu, diringkas. Ya Allah, semua ilmu. Ya fakihnya, ya nahunya, itu aja, nggak ada kreatif. Nggak ada hal yang baru. Setelah Mu'tazilah nggak ada. Muncul ahli sunnah wal jamaah Asy'ari yang cerdas abad ke-9 Hijriah. Ibnu Khaldun. Pencetus ilmu sosial. Padahal Asy'ari itu Asy'ari pada Khaldun Asy'ari. Itulah abad pertengahan, abad kekelaman ketika ulama hanya syarah, mukhtasar, hasiyah, tak menazumkan. Bukan pencetus, bukan. Hanya menazumkan ilmu nahwu, menazumkan ilmu fikih, menazumkan ilmu qawaid, hanya menazumkan, syarahi. Ya. Intelektual muncul, pembaharu muncul, penggagas muncul, Asy'ari mazhabnya, Syafi'i mazhabnya. Ibnu Khaldun. Nanti akan disusul dengan Imam Syatibi dengan ide baru apa namanya? Maqasidus Syariah. Itu ide baru. Gagasan baru luar biasa. Luar biasa Imam Syatibi itu. Jadi kalau akan menghujat hukum itu ya dilihat maksud syariah apa. Mengapa pencuri potong tangan? Karena supaya menjadi jera bagi yang lain. Lah kalau kan hukumnya itu fikih yang sebelumnya, fikih yang ada. Kalau ada orang 50 membunuh orang satu, semua dibunuh. Semua qisas 50 itu. Fakihnya begitu kan, Fathul Mu'innya. Ada orang 10 maling, semua dipotong tangannya. Muncul Imam Syatibi. Enggak. Kita ambil maksudnya apa sih qisas itu? Supaya bikin jera. Kalau pembunuh 50, yang kita qisas 2 saja, sudah menjadi kapok orang senegara kapok jadi pembunuh, cukup. Udah 2 saja. Kalau ada maling 50, 2 potong tangan, yang lainnya kok kapok, udah cukup 2 saja. Itu namanya maqasidus syariah. Itu penggagas Imam Syatibi. Kitabnya apa namanya? Apa namanya kitabnya? Al-I'tisam Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat wal itu dari Andalus itu. Ulama Andalus, ulama Spanyol. Imam Syatibi. Itu mujaddid. Ya ada perkembangan sih ada, nggak mandek banget ya enggak, tapi apa lambat. Seperti lahir qawaid fiqhiyah itu belakangan. Qawaid fiqh itu apa? Mengikat kejadian-kejadian. Furu' itu banyak sih kejadian diikat menjadi satu kaidah. Bagaimana? Misalnya ad-darurah tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu bisa membolehkan yang terlarang. Gimana? Satu lagi apa? Al-amru idza dhaqat tasa'. Sesuatu kalau menjadi sempit jadi luas. Kita ada orang kelaparan, gak ada makan sama sekali, adanya babi, makanlah babi. Luas jadi itu, yang tadinya sempit. Itu namanya qaidah. Itu gagasan siapa? Siapa gagasannya apa? Qawaid fikih itu? Alah lupa. Ada lagi yang Tafri'ul usul. Imam Asnawi. Imam Asnawi punya gagasan pencetus Tafri'ul usul. Mengurai usul. Itu gagasan baru Imam Asnawi. Dia bukan hanya syarah, bukan hanya nazom, bukan gitu, bukan. Ada gagasan yang baru Imam Asnawi. Tapi sangat sedikit lah. Hasil merosot lah. Mulai bangkit Ibnu Khaldun. Al-Azhar tadinya jumud, mulai bangkit ketika Syekh Azharnya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh kebablasan, muridnya Rasyid Ridho ngerem, membatasi, sudah tidak kebablasan. Muhammad Abduh terlalu rasional, hampir Mu'tazilah. Muridnya sendiri Rasyid Ridho menulis tafsir Manar dalam rangka membatasi gurunya agar tidak terlalu liberal. Bukan liberal sih, tidak terlalu rasional lah. Muhammad Abduh nggak liberal, masih nafsir Quran masa liberal. Liberal itu sama sekali nggak kenal Quran, dalam liberal. Muhammad Abduh masih nafsir Quran. Nah, maka Muhammad Abduh juga punya murid yang cerdas, namanya siapa? Tontowi Jauhari, yang menafsir Quran dengan teknologi. Supaya nggak ketinggalan, supaya tidak merasa ketinggalan dengan Barat. Ayat fisika, ayat. Waktu itu hebat, tapi belakangan tafsir apa itu? Itu berarti menundukkan Quran pada kenyataan. Jadi Quran supaya cocok dengan
Nggak usah katanya, nggak usah. Nggak usah carikan ayatnya, misalkan pesawat terbang ayatnya ini, nggak usah. Quran itu wahyu kok, bukan kitab ilmiah, bukan. Quran bukan kitab ilmiah, bukan kitab fisika, bukan kitab biologi, bukan. Wahyu. Hanya mendorong agar umat cerdas. Mendorong umat berpikir. Ada sentilan ilmiah sedikit. Tapi bukan berarti ilmiah yang rinci, bukan. Lihat itu. Afala tanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Lihat onta bagaimana diciptakan. Lihat itu gunung bagaimana dibentuk. Lihat itu bumi bagaimana digelar. Walhasil hanya memberi motivasi agar kita berpikir. Bukan berarti Quran kitab ilmiah. Bab 1, bab 2, bab 3 itu. Kesimpulan itu. Bukan. Makanya menurut Abu Bakar Ar-Razi yang dokter, ngapain baca Quran? Ngapain baca Quran? Hobi ayat berkali-kali apa faedahnya katanya? Masih mendingan baca kedokteran, baca itu Abu Bakar Ar-Razi. Bahkan Abu Bakar Ar-Razi dianggap kafir, dianggap ilhad. Yang ilhad ada 3 ya, Ibn Rawandi, Abu Bakar Ar-Razi dan Jabir bin Hayyan. Min tarikhil ilhad fil Islam. Dalam sejarah Islam ada orang-orang yang mulhid. Mulhid itu apa? Ya ateis lah kira-kira. Kalau terjemahannya ateis. Jabir bin Hayyan setelah berhasil menjadikan batu menjadi mutiara, batu kerikil bisa jadi mutiara. Jabir bin Hayyan. Dia akhirnya saya harus bisa menghidupkan orang mati. Orang mati bisa saya hidupkan. Itu mulai mulhid. Dan mencoba dan gagal. Beliau muridnya Imam Ja'far. Setiap akan melakukan penelitian atau apa namanya? Apa? Di laboratorium apa nih? Di laboratorium gitu loh, apa namanya? Ya bukan, ya penelitian kajian lah, penelitian itu lapor dulu pada Imam Ja'far Shadiq dan sholat dulu 100 rakaat. Setiap akan melakukan penelitian. Jabir bin Hayyan. Wasabi'uha annahu law jaza wurudul amri bil muhal fi hadhihi surah la jaza wurudu amr a'ma bi naqdis masahif. Kalau perintah dengan yang muhal, artinya Abu Lahab diperintah agar beriman, kan itu berarti perintah yang muhal tuh. Kalau memang sudah ditakdirkan kufur, berarti ada perintah bagi orang buta suruh ngasih titik Quran, ngasih titik huruf. Ini ada orang buta diperintah, nih ayo harokati Quran. Wal musmin bitayaran fil hawa. Ada lumpuh suruh terbang. Ada lumpuh disuruh terbang. Artinya Allah perintah Abu Lahab beriman itu namanya. Kalau itu sudah pasti. Wa yuqal liman quyda yadah wa rijlah wal qiyam min syai'il jabal lima la tatir ila fawq. Ada orang diikat 2 tangannya, diikat 2 kakinya, dilempar dari atas gunung ke jurang, kemudian jatuh, kemudian dia tanya, kenapa kamu gak terbang sih? Kenapa kamu gak terbang? Paham tidak? Abu Lahab sudah dipastikan kafir. Kemudian kenapa kamu kafir? Kenapa kamu gak beriman? Disalahkan, Abu Lahab kafir disalahkan. Kenapa kamu kafir? Sama dengan ada orang diikat 2 tangannya, diikat 2 kakinya, dilempar ke jurang, kemudian kenapa kamu gak terbang? Walamma lam yajzi' min dzalik fil uqul alimna annahu la yajuzu amru bil muhal. Itu enggak mungkin. Sesuatu yang terjadi enggak mungkin itu. Berarti Allah perintah iman kepada orang Mekah, Abu Lahab contohnya, bukan perintah barang muhal. Walaupun sudah ayat Quran innal ladzina kafaru sawa'un la yu'minun, enggak menghalangi mereka yu'minun, enggak menghalangi ayat Quran itu loh. Ayat Quran sawa'un itu tidak menghalangi mereka yu'minun. Sasla narun daratan tidak menghalangi sasla al jannah. Sadkhul jannah enggak menghalangi, tidak menjadi penghalang. Fa thabata anna al ilma bil adam la yamna' min wujud.
Maka jelas ilmunya Allah tentang adam, tentang tidak ada, tidak menghalangi menjadi wujud. Tidak adanya beriman, tidak menghalangi untuk mereka beriman. Wa thaminuha, yang ke-8. Lau jaza wurudul amri bidzalik la jaza bi'tsatul anbiya ilal jamadat wa yanzalul kutub 'alaiha. Kalau hal itu boleh terjadi, maka boleh terjadi Allah mengutus nabi kepada jamadat. Allah utus nabi untuk mengajak dakwah kepada batu dan menurunkan kitab suci untuk batu itu. Wa inzal malaika litabligh takalif ilaiha hal ba'da hal. Boleh saja Allah menurunkan malaikat untuk tabligh kepada mereka kalau batu itu. Wa ma'lumun anna dzalika sukhriyatun wa tala'ubun bid-din. Jelas ide ini berarti main-main masalah agama. Artinya begini, artinya Allah menurunkan Nabi Muhammad agar perintah kepada Abu Lahab atau orang Makkah suruh beriman. Padahal Allah sudah menutup imannya Abu Lahab. Itu berarti apa namanya? Abu Lahab kan seperti jamadat, seperti batu itu, seperti robot nggak punya pilihan, udah ditentukan kafir. Berarti Allah mengutus Nabi kepada jamadat. Allah mengutus Nabi kepada batu itu berarti. Bukan kepada orang yang berpikir, yang punya pilihan, bukan. Wa tasuha yang ke-9. Annal ilma biwujudi syai' law iqtada wujubuh la ghnal ilma 'al qudrah wal iradah. Kalau mengetahui tentang wujudnya suatu itu wajib terjadi, Allah tahu bahwa Abu Bakar iman, Abu Lahab kufur. Wajib terjadi. Abu Bakar mukmin, Abu Lahab kufur. Kalau itu wajib, berarti la aghnal ilma 'al qudrah wal iradah. Berarti Allah tidak butuh sifat qudrah dan sifat iradah. Allah enggak punya kehendak lain kecuali imannya Abu Bakar, kufurnya Abu Lahab. Enggak punya pilihan lain bagi Allah ini dulu. Bagi Allah enggak punya pilihan lain itu. Fa wajaba alla yakuna Allah qadir muridan mukhtaran. Maka Allah berarti bukan sifat, tidak punya sifat qadir, tidak punya sifat murid, mukhtar, punya pilihan. Wa dzalika qaulul falasifatil qail bil mujab. Wa ashiruha, yang ke-10. Al ayatud dalatu ala anna taklifa ma la yutaq lam yujad. Tidak ada, tidak mungkin Allah perintah sesuatu yang di atas kemampuan manusia, enggak mungkin. Allah perintah sesuatu yang di atas kemampuan manusia, enggak mungkin. Dalilnya la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qala wa ma ja'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu sempit bagi kamu. Wa qala wa du'anhum israhum allati kan alaihim wa harajin wa masyaqqatin fawqa taklifil muhal. Allah mengatakan Allah enggak mungkin perintah sesuatu yang tidak di atas kemampuan manusia. Nah kalau Allah perintah pada Abu Lahab beriman dan Abu Lahab sudah jelas enggak akan beriman, berarti Allah perintah sesuatu yang tidak di atas kemampuan Abu Lahab. Berarti atau orang kafir yang lain lah. Al-maqamut tsalitsu sudah sampai. Ini tadi baru 2 maqam. Ini hanya membahas la yu'minun. Al-Fatihah. Yang tidak ikut ngaji malam ini rugi nih. Tidak punya perdebatan, tidak tahu perdebatan la yu'minun. Rugi kalau yang enggak ngaji malam ini. Luar biasa, bahasanya luar biasa. Nanti di belakang, menurut saya jawab nanti di belakang nanti. Biasa menurutnya begitu biasa. Menjelaskan lawan dulu baru nanti dia jawab. Ngajari Bang, ngaji ya, bakal dimana online. Ngaji lah saya kalau ngaji. Gak ada di Indonesia orang baca cepat terus. Gak ada. Paling tafsir Ibnu Katsir,
Iya,